tinggal di Alam Asri Residen, Jalan Alam Asri Lestari nomor 2F. Saya owner dari Cimahi Frozen Food. Saya juga kuliah dulu sama kayak adik saya ini di Unjani, jurusan manajemen. Sama juga pengalaman organisasi banyak. Saya ikut BEM juga waktu itu, zaman angkatan Pak Frido, Bang Fajri, Teh Ayu, banyak lah pokoknya, banyak belajar saya di BEM. Nah, lalu selanjutnya ke profil perusahaan mungkin ya. Nah, seperti yang saya tahu gitu, untuk Pariki sendiri ini mempunyai beberapa cabang di Frozen Food. Ya. Nah, mungkin saya lebih mengkhususkan yang di Cimahi Frozen Food ini. Boleh. Nah, untuk profilnya enggak, nama, berdiri sejak kapan, menjual produk apa saja. Kita cerita profil perusahaan Cimahi Frozen Food. Kalau sebelumnya belum Cimahi Frozen Food, saya masih penjual apakan di pasar. Saya mulai berjualan dari kelas 2 SMP. Mulai buka Cimahi Frozen itu real waktu 2 tahun yang lalu, 2020, pas sebelum Covid, 2 minggu sebelum Covid meledak, Cimahi Frozen berdiri. Untuk cabang sekarang ada 6 total. Ada PD Ajat 1, Arjuna Frozen Food, Ita Jaya, Unjani Frozen Food, Cimahi, Dekau, sama yang baru sekarang ada Bandung Frozen Food, lokasinya di Jalan Kiara Condong. Untuk produk yang dijual, berbagai macam kebutuhan yang terkait dengan frozen food, ada sosis, ada nugget, ada daging slice, ada bahan-bahan suki, bumbu juga, bahan makanan pokok kayak beras, susu, ikan, ada. Total item yang dijual kurang lebih ada 1.500. Karyawan sekarang sekitar ada 24 dari 7 cabang. 24. Untuk di online sekarang kita baru main di Tokopedia, nama tokonya Cimahi Frozen Food 34. Nah, terus berbicara omset, untuk Cimahi Frozen Food sendiri, untuk omset setiap bulannya ini sampai berapa nih? Dari kisaran berapa sampai berapa? Kalau omset per bulan susah ngitungnya, kita ngitungnya omset per hari aja. Kita hitung omset per hari rata-rata ya di kisaran 20 sampai 40 jutaan per hari untuk satu toko. Tapi emang itu toko-toko yang istilahnya toko-toko Pareto yang besar, rata-rata omset segitu, kecuali omset toko yang kayak Unjani, Gita gitu masih sedikit ya, di kisaran 5 sampai 10 juta. Siap. Lalu selanjutnya ada analisis manajemen risiko Cimahi Frozen Food. Metode yang digunakan adalah identifikasi sumber-sumber risiko dengan memperluas pengamatan menggunakan metode survei atau wawancara terhadap UMKM Cimahi Frozen Food. Adapun pada tahapan identifikasinya adalah yang pertama sasaran. Identifikasi risiko dilakukan keseluruhan kegiatan fungsi perusahaan, yaitu manajemen operasional, manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan ditambah dengan lingkungan sosial. Lalu sumber informasi diperoleh dari owner Cimahi Frozen Food. Teknik menganalisis risiko yaitu dengan wawancara langsung. Lalu ada identifikasi risiko. Yang pertama ada risiko operasional, yaitu ada yang pertama kenaikan bahan bakar minyak, lalu yang kedua jam kerja karyawan, lalu yang ketiga ada mati listrik. Selanjutnya ada risiko SDM. Yang pertama kesalahan perekrutan karyawan, lalu yang kedua karyawan yang kurang kompeten. Yang ketiga risiko keuangan, kesalahan penginputan faktur atau bukti transaksi. Lalu ada risiko pemasaran. Yang pertama promosi online, lalu yang kedua kesalahan lokasi memasok produk. Dan yang terakhir ada risiko lingkungan sosial, yaitu brand image Cimahi Frozen Food. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Sri Lestari, NIM belakang 233. Pertama saya akan menjelaskan tentang pengukuran risiko.
Di sini ada pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak risiko terhadap kinerja perusahaan tersebut, sekaligus bisa melakukan prioritas risiko. Di sini di slide ini kita akan mengukur risiko pada UMKM Cimahi Frozen Food. Sebagai sampel space-nya di sini ada menu olahan ayam dan menu olahan seafood yang tidak terjual pada kuartal 2 pada tahun 2021 sebanyak 70 kg. Dari jumlah keseluruhan tersebut ada olahan ayam yang tidak terjual 30 kg dan olahan seafood 40 kg. Maka dapat dihitung probabilitasnya. Di sini yang pertama ada probabilitas menu olahan ayam. Di sini dihitung tanpa bobot ya. Di sini subsetnya itu 30 kg dan sampel space-nya ada 70 kg. 30 dibagi 70 kg sama dengan 0,43 atau 43%. Jadi keputusannya di sini possible. Jadi berdasarkan perhitungan probabilitas tersebut, menu olahan ayam kemungkinan sebesar 43%. Di sini yang kedua akan menghitung probabilitas menu olahan seafood. Di sini dihitung juga tanpa bobot ya. Subsetnya itu 40 dan sampel space-nya itu 70. Jadi jika dibagi 40 dibagi 70 sama dengan 0,57 atau 57%. Keputusannya itu possible. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, menu olahan seafood memiliki kemungkinan sebesar 57%. Di slide sebelumnya telah dijelaskan perhitungan pengukuran risiko. Di sini selanjutnya akan dijelaskan probabilitas itu dilambangkan dengan 0, angka 0 dan 1, di mana angka 0 merupakan kejadian yang tidak mungkin dan angka 1 merupakan kejadian yang pasti. Dengan asumsinya 1 sama dengan 100%, maka pengukuran dilakukan berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama very rare, itu range-nya 0 sampai 20%. Yang kedua rare, 21 sampai 40%. Yang ketiga possible, 41 sampai 60%. Yang keempat likely, 61 sampai 80%. Dan yang terakhir ada almost certain, 81 sampai 100%. Selanjutnya ada pemetaan risiko. Pemetaan risiko dalam arti luas merupakan penyusunan risiko berdasarkan kelompok-kelompok tertentu sehingga manajemen dapat mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing risiko dan menetapkan tindakan yang sesuai dengan masing-masing risiko. Pemetaan risiko merupakan proses penetapan prioritas dan penenangan risiko dari keseluruhan risiko yang berhasil diidentifikasi. Di sini pemetaan risiko dibagi menjadi 4 kuadran. Di antaranya yang terdapat di kuadran 1 risikonya ada risiko SDM dan risiko karyawan kurang kompeten. Di kuadran 2 ada risiko keuangan, yaitu manipulasi faktur atau bukti transaksi. Yang ketiga di kuadran 3 ada risiko operasi, terdiri dari karyawan izin mendadak dan mati listrik, dan risiko pemasaran yaitu promosi online. Dan yang terakhir di kuadran 4 ada risiko operasional, yaitu kenaikan bahan bakar. Selanjutnya kita akan menjelaskan lebih detail kembali tentang kuadran yang ada di slide sebelumnya. Yang pertama ada di kuadran 1, ada risiko SDM. Karyawan kurang kompeten ini memiliki probabilitas yang tinggi dan berdampak besar. Karyawan yang kurang kompeten memiliki probabilitas tinggi karena karyawan itu bekerja setiap hari dan dampaknya dari karyawan yang kurang kompeten ini berpengaruh juga terhadap penjualan, berimbas kepada operasional, keuangan, dan pemasaran. Dan yang kedua ada kuadran 2, ada risiko keuangan. Karyawan ini memanipulasi faktur, mempunyai probabilitas yang rendah namun memiliki dampak yang tinggi sehingga mengakibatkan kerugian bagi usaha.
Oke, izin memperkenalkan diri, saya Fitria Nurul, NIM akhir 235. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kuadran risiko. Nah, di sini ada kuadran 3 dan kuadran 4. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kuadran 3. Nah, kuadran 3 ini terdiri dari risiko operasional dan risiko pemasaran. Risiko operasional ini yang pertama ada izin karyawan mendadak. Nah, izin karyawan mendadak ini masuk ke kuadran 3 karena probabilitas yang tinggi, karena sering terjadi namun memiliki dampak yang rendah. Lalu yang kedua, di risiko operasional kuadran 3 ada mati listrik. Nah, mati listrik ini masuk kuadran 3 karena probabilitas yang tinggi namun dampaknya terhadap usaha rendah karena produk yang dijual memiliki ketahanan selama 24 jam di suhu ruangan. Lalu di kuadran 3 ada risiko pemasaran. Nah, risiko pemasaran ini yaitu promosi online. Promosi online ini memiliki probabilitas yang tinggi atau sering tetapi tidak berdampak besar terhadap tujuan perusahaan. Lalu di sini ada kuadran 4. Nah, kuadran 4 ini ada risiko operasional. Risiko operasional ini yaitu harga bahan bakar yang tidak dapat diatur. Ini memiliki probabilitas yang rendah serta dampak yang rendah. Probabilitas rendah dikarenakan harga bahan bakar jarang mengalami kenaikan harga serta berdampak rendah terhadap bisnis karena hanya berpengaruh ke pengeluaran saja, tidak berdampak ke risiko lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini yang pertama ada pengendalian risiko di lingkungan sosial. Owner Cimahi Frozen Food membuat brand image toko frozen food ini modern. Maka ada beberapa konsumen dari kalangan menengah ke bawah enggan masuk ke dalam toko karena konsumen tersebut beranggapan bahwa harga produk di Cimahi Frozen Food ini mahal. Teknik pengendalian risikonya menggunakan metode risk control dengan cara membangun persepsi pelanggan tentang usaha tersebut bukan hanya untuk kalangan atas tetapi juga untuk semua kalangan. Nah, selanjutnya di sini ada pengendalian risiko untuk risiko operasional. Risiko operasional pada Cimahi Frozen Food yaitu jam kerja karyawan. Karena di Cimahi Frozen Food ini selalu ada pergantian jam kerja seperti pergantian kasir, admin, dan lain-lain. Biasanya terjadi kendala di saat ada karyawan yang tidak masuk atau sakit secara mendadak dan mengharuskan ada yang membackup untuk membantu operasional di toko. Maka, teknik pengendalian risikonya yaitu dengan metode risk control. Dengan cara Cimahi Frozen Food memakai sistem izin. Jika hendak izin, bisa dilaporkan ke sistem terlebih dahulu minimal 2 hari sebelum hari izin tidak masuk. Dengan kalau tidak mengikuti aturan akan terkena SP. Maka dari itu karyawan yang hendak izin bisa digantikan oleh karyawan lainnya atau diatur ulang untuk jam kerja karyawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diki Hartono dengan NIM 511811237. Di sini saya akan meneruskan yaitu pengendalian risiko. Dari risiko keuangannya, pengiriman ke cabang Ujani yang dimanipulasi harusnya tagihan 4 juta. Namun yang dicetak untuk tagihan Frozen Food cabang Cimahi hanya sebesar 3 juta, sehingga terjadi minus. Begitupun di saat melakukan penagihan di cabang Ujani, tenaga ahli ini menggunakan 2 faktur yang berbeda. Dengan merubah resep dan faktur pengiriman sehingga terjadi miss, yaitu 2 penagihan dengan 1 pengiriman. Jadi yang dirugikan di cabang dari Ujani ditagih 2 faktur, padahal yang dikirim adalah 1 faktur, dan itu pun nominalnya lebih kecil. Teknik pengendaliannya menggunakan metode focus and timing. Owner bisa lebih fokus terhadap kinerja karyawannya satu persatu, sehingga tidak terjadi kembali hal tersebut yang akan menimbulkan risiko tak terduga. Selanjutnya itu dari risiko SDM-nya. Yang pertama itu Cimahi Frozen Food memerlukan admin untuk penjualan online. Tetapi dalam bidang online, admin tersebut belum cukup menguasai dan pengalamannya kurang, maka dapat menyebabkan penurunan omset pada penjualan online. Teknik pengendalian pada risiko ini risk avoidance. Risiko ini bisa dihindar. Pemilik bisa memilih tenaga kerja sesuai dengan job desk dan job spec yang diperlukan pada usaha tersebut. Kemudian poin keduanya itu Cimahi Frozen Food memerlukan head office untuk frozen food cabang lain. Namun jika head office tersebut tidak menguasai kegiatan operasionalnya dari selling out online, maka hal tersebut akan berpengaruh juga ke tujuan perusahaan. Teknik pengendalian risikonya yaitu focus and timing. Untuk
meminimalisirnya dengan cara melakukan sistem training. Jadi, di saat ada perekrutan karyawan, akan dilakukan training dan dilihat kinerjanya seperti apa selama 2 bulan. Dan yang terakhir itu ada risiko pemasaran. Nah, untuk risiko pemasaran yaitu berkaitan dengan promosi online. Karena promosi online ini bisa dikatakan tidak stabil, walaupun sudah memakai fitur iklan berbayar, karena iklan berbayar pun belum tentu sampai ke konsumen langsung, dan bisa saja salah target pasar. Teknik pengendalian pada risiko ini yaitu dengan risk avoidance atau penghindaran risiko. Pemilik bisa menggunakan teknik promosi online lain selain menggunakan iklan berbayar, misalnya dengan cara live promosi. Kemudian membuat konten video interaktif yang bisa menarik pelanggan atau melakukan giveaway supaya pangsa pasar tertarik mengunjungi toko online dan suatu saat akan membeli produk di Cimahi Frozen Food ini. Sekian pemaparan dari saya kembali lagi ke moderator.